Senang presiden, coba lagi, bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Finally fucking scored at Anfield. Took long enough, didn't it? Years of noise, curses, near misses, and tonight it finally snapped. If I was Ini benar-benar mengerikan. Era baru John Hartman. Inilah formasi line-up timnas Indonesia terbaru di FIFA Series. Erling Haaland dan Kylian Mbappe resmi gabung timnas Indonesia. Dua pemain Eropa, Haaland dan Mbappe dikonfirmasi bakal jalani proses naturalisasi. Ini benar-benar di luar dugaan. Timnas Indonesia diperkuat dua pemain bintang. Timnas Indonesia bersiap memasuki babak baru di bawah kepemimpinan John Hartman. Ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 31 Maret mendatang menjadi panggung perdana bagi pelatih asal Kanada tersebut untuk mulai membentuk identitas permainan Garuda. Namun, debut Hartman langsung dihadapkan pada tantangan. 4 pemain dipastikan absen membela timnas Indonesia, yakni Tom Haye, Shane Patinama, Asnawi Mangku Alam, dan Marcelino Ferdinand. Kondisi ini membuat Hartman harus memutar otak dalam menyusun komposisi terbaik, terutama di lini tengah dan sektor sayap. Tom Haye dan Shane Patinama harus menjalani skorsing 4 pertandingan akibat sanksi FIFA. Keduanya dinilai melakukan tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan saat timnas Indonesia kalah 0-1 dari Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober lalu. Akibat hukuman tersebut, Haye dan Patinama tidak hanya absen di FIFA Series Maret 2026, tetapi juga akan melewatkan agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sementara itu, Asnawi Mangku Alam dan Marcelino Ferdinand belum bisa diturunkan karena masih menjalani proses pemulihan cedera. Marcelino mengalami cedera hamstring, sedangkan Asnawi belum sepenuhnya pulih dari masalah fisik yang ia alami bersama Port FC di Liga Thailand. Absennya 4 pemain ini jelas mempengaruhi keseimbangan tim, terutama mengingat peran penting mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dalam FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan menghadapi 3 negara dengan karakter berbeda. Bulgaria dengan peringkat 88 FIFA, Kepulauan Solomon dengan peringkat 152 FIFA, dan Saint Kitts and Nevis dengan peringkat 154 FIFA. Turnamen mini ini bukan sekedar laga uji coba. Setiap pertandingan berstatus resmi FIFA, sehingga hasilnya berpotensi menambah poin ranking. Bagi John Hartman, ajang ini juga menjadi kesempatan emas untuk mengevaluasi kedalaman skuad dan menguji skema taktik yang ingin ia terapkan ke depan. Prediksi formasi 3-4-2-1 jadi opsi ideal. Melihat kecenderungan Hartman dalam beberapa tim yang pernah ia tangani, formasi 3 back dinilai paling realistis untuk digunakan. Skema 3-4-2-1 memungkinkan timnas Indonesia tetap solid di belakang, sekaligus fleksibel saat menyerang. Kiper, Emil Audero unggul tipis. Di posisi penjaga gawang, persaingan mengerucut pada 2 nama, yakni Emil Audero dan Maarten Pas. Keduanya sama-sama berpengalaman di level Eropa. Namun performa Emil Audero bersama Cremonese di Serie A memberi nilai plus. Ia telah mencatat 19 penampilan dengan 6 clean sheet dan relatif konsisten menghadapi tekanan di Liga Top Eropa. Faktor jam terbang ini membuat Audero diprediksi lebih berpeluang mengisi posisi starter. Lini belakang, kombinasi Eropa dan lokal. 3 bek sejajar kemungkinan diisi Kevin Dix, Jay Itzes, dan Rizky Ridho, ketiganya tengah menikmati performa solid bersama klub masing-masing. Jay Itzes tampil reguler bersama Sassuolo di Serie A dengan catatan selalu menjadi starter. Sementara Kevin Dix menjadi andalan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga dan bahkan berkontribusi lewat gol penalti. Rizky Ridho melengkapi trio ini dengan konsistensi dan kepemimpinan yang ia tunjukkan bersama Persija Jakarta. Lini tengah, Claude Pelupessy jadi poros. Absennya Tom Haye membuka ruang bagi Mark Klok untuk mengambil peran sentral. Gelandang Persib Bandung ini dikenal memiliki stamina kuat, kecerdasan taktis, dan kemampuan distribusi bola yang stabil. Klok diprediksi berduet dengan Joy Pelupessy yang menawarkan keseimbangan lewat fisik, daya jelajah, dan agresivitas dalam memutus serangan lawan. Di sektor sayap, Yakob Sayuri berpeluang mengisi sisi kanan berkat kecepatan dan keberanian yang menusuk pertahanan. Sementara di kiri, Dean Jameses menjadi opsi ideal dengan kemampuan overlap dan umpan diagonal akurat, ditambah fakta bahwa ia bermain reguler di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Lini depan,
kombinasi kreativitas dan insting gol. Dua posisi di belakang striker kemungkinan diisi Miliano Jonathans dan Ezra Walian. Ezra tampil impresif bersama Persik Kediri di BRI Super League dengan kontribusi gol dan assist yang signifikan. Sementara Miliano Jonathans mulai menunjukkan potensi sebagai pembeda bersama Excelsior Rotterdam. Sebagai ujung tombak, Ole Romeni kembali dipercaya. Meski masih mencari ritme terbaiknya bersama Oxford United pasca operasi, striker 25 tahun ini tetap menjadi salah satu tumpuan utama timnas Indonesia dalam urusan mencetak gol. PSSI memberikan penjelasan terkait rumor naturalisasi pemain timnas. Penjelasan ini disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga saat ditemui wartawan di GBK Arena Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026. Kabar ini muncul setelah tersiar informasi bahwa John Hartman, pelatih timnas Indonesia, pergi ke Eropa untuk memantau pemain abroad. Fokus utama PSSI saat ini justru memaksimalkan potensi skuad timnas yang ada agar bisa bermain maksimal dalam agenda FIFA Series Maret 2026. Menurut Arya, jeda waktu untuk melakukan naturalisasi pemain saat ini terlalu singkat. PSSI tidak mau mengambil risiko, sebab proses naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang. Sekarang sudah bulan Februari 2026, terlalu dekatlah untuk melakukan aktivitas naturalisasi, jelas Arya. Pemain abroad yang diincar bisa saja gagal bermain karena terbentur regulasi jika prosesnya dipaksakan. Oleh karena itu, PSSI tidak memprioritaskan naturalisasi pemain timnas dalam waktu dekat. Arya mengakui PSSI sudah mengetahui agenda perjalanan John Hartman ke luar negeri. Namun ia mengaku tidak tahu apakah perjalanan tersebut berkaitan langsung dengan merekrut pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami PSSI belum tahu apa tujuan pasti Hartman, jawabnya kepada wartawan. Secara umum PSSI memang memberikan kebebasan bagi pelatih untuk memilih pemain abroad. Kebebasan ini dimaksudkan agar pelatih bisa memaksimalkan potensi skuad Garuda di berbagai laga. Namun Arya meyakinkan wartawan bahwa Hartman tidak akan melakukan naturalisasi pemain saat ini. Implisit ia meminta Hartman mencoba terlebih dahulu pemain yang sudah tersedia. Karena pemain timnas yang ada saja kan belum pernah dia coba, jadi belum tahu dia, tutup Arya. Sejauh ini John Hartman memang sudah melirik banyak pemain diaspora di Eropa, mulai dari Kevin Dix, Dean Jameses hingga Jay Itzes. Menurut staf John Hartman, perjalanan ke Eropa ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan proses adaptasi Hartman sebagai pelatih baru. Ada banyak aspek yang dipantau Hartman dari para pemain sepak bola tersebut, seperti performa saat turun lapangan, kemampuan teknis atau skill, serta kondisi fisik. Bukan itu saja, Hartman juga menekankan filosofinya untuk skuad yang ia bentuk dalam waktu dekat. Skuad Garuda yang baru diharapkan memiliki chemistry kuat antar pemain, lengkap dengan pertahanan dan struktur tim yang solid. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan penambahan pemain naturalisasi belum dibutuhkan untuk persiapan timnas Indonesia untuk FIFA Series. Hal itu dikarenakan pelatih timnasnya ingin memaksimalkan pemain yang ada. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 23 hingga 31 Maret 2026. Rizky Ridho dan kolega akan berhadapan dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon dan Saint Kitts and Nevis yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Maret nanti. Arya Sinulinga mengatakan belum ada rencana PSSI dalam waktu dekat untuk menambah pemain naturalisasi. Menurutnya pelatih timnas Indonesia John Hartman saat ini pun sedang menggali lebih dahulu potensi-potensi pemain yang ada. Kami belum tahu, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Jadi belum tahu dia, kan lucu juga tuh tambah pemain, tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu, kata Arya Sinulinga. Tolong setelah FIFA Series dia akan lihat apakah ini akan terus pemain yang ada, atau gimana, atau tambah naturalisasi atau gimana, tambahnya. Pria berkacamata itu mengatakan proses naturalisasi pemain memang butuh berbagai tahapan yang memakan waktu jadi. Untuk saat ini memang belum memungkinkan dilakukan jika mengejar agenda FIFA Series. Pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, dikabarkan baru kembali ke tanah air yang sebelumnya sempat mengunjungi Eropa. Perjalanan tersebut dilakukan mantan pelatih timnas Kanada untuk melihat perkembangan skuad Garuda jelang FIFA Series 2026. Selama berada di Eropa, John Hartman diketahui bertemu dengan sejumlah pemain Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa, di antaranya Dean Jameses, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Selain tiga nama tersebut, masih ada beberapa pemain tim Garuda yang merumput di Eropa. Selain tiga nama di atas, masih ada Nathan Tio Eon, Calvin Verdonki, Emil Audero, Miliano Jonathans, dan Martin Pas.
Sedangkan proses naturalisasi dilakukan terakhir kalinya terjadi pada Agustus 2025 dengan dua pemain yang diproses saat itu adalah Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Namun dalam perjalanan pulang ke Indonesia, juru taktik asal Inggris tersebut tak bawa bingkisan berupa nama pemain naturalisasi. Saya belum dapat kabar ya, belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi. Apalagi ini terlalu dekat ya, dengan pertandingan Timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang sudah Februari, terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Ia menambahkan fokus utama Hartman saat ini adalah memahami karakter pemain yang tersedia sebelum menentukan komposisi tim yang ideal. Menurut Arya, setiap pelatih memiliki pendekatan dan kebutuhan taktik yang berbeda, sehingga Hartman perlu melihat langsung kondisi pemain sebelum mengambil keputusan strategis. Pasti yang ada dulu dia, ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi terbaiknya yang bagaimana gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu, disesuaikan dengan skema permainan dia, papar dia. Nantinya FIFA Series akan berlangsung di 8 negara berbeda, salah satunya Indonesia termasuk menjadi penyelenggara 23-31 Maret 2026. Pada pertandingan perdana di FIFA Series, skuad Garuda akan dipertemukan dengan Saint Kitts and Nevis yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Maret 2020. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di Timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain Timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain Timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana Timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada.
Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Herdman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Herdman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026, yang akan digelar pada 23 sampai 31 Maret 2026. Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk timnas Bulgaria, timnas Saint Kitts and Nevis, dan timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026, yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, timnas Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026. Meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul timnas Indonesia ke-122, timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang.